Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Oke, soleh-soleha masih tetap semangat untuk belajar hari ini? Iya, hari ini kita akan belajar tema 6 mengenai lingkunganku bersih. Dan sekarang kita sudah masuk pada subtema 2 tentang lingkungan sekitar rumahku. Soleh-soleha, silahkan siapkan buku tematik tema 6-nya dulu ya. Oke, bagaimana soleh-soleha, sudah disiapkan bukunya? Iya, jika bukunya sudah disiapkan, sekarang kita langsung mulai pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pembelajaran 4 dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah taman yang indah, melakukan gerakan ayunan, dan memperagakan gerak tubuh melalui tari. Soleh-soleha, perhatikan penjelasan dari Miss Wilda ya. Kita langsung mulai ke materi yang pertama, yaitu taman yang indah. Kita akan membacakan teks mengenai percakapan antara Dito dan Irma yang sedang bermain di taman. Soleh-soleha, silahkan buka buku tematik halaman 90. Di kampung Dito ada taman yang indah. Dito sering pergi ke sana. Minggu sore Dito mengajak teman-temannya ke sana. Mereka bermain ayunan, prosotan, dan lainnya. Mereka bermain dengan riang gembira. Dan sekarang kita akan membacakan percakapan antara Dito dan Irma. Dito, sore ini sangat cerah. Ayo kita bermain petak umpet di taman. Irma, maaf Dito, aku tidak bisa. Kakiku terkilir kemarin. Sekarang masih sakit. Aku tidak bisa berlari. Dito, oh maaf. Aku lupa kemarin kamu terjatuh dari sepeda. Kalau begitu, kamu main ayunan saja. Irma, setuju Dito. Kamu sangat baik, tapi sebaiknya kita mengajak teman yang lain untuk bermain bersama-sama di taman. Dito, ide bagus. Aku akan memanggil Tony, Martin, Sylvie, dan Tanti. Irma, baiklah. Nah, soleh-soleha, dari percakapan antara Dito dan Irma, kita sudah menemukan kalimat ajakan dan juga kalimat tanggapan. Di sini ada Dito yang ingin mengajak Irma untuk bermain petak umpet di taman. Karena Irma tidak bisa mengikuti permainan petak umpet, maka Irma memberikan tanggapan terhadap ajakan Dito, yaitu dengan mengucapkan kalimat, maaf Dito, aku tidak bisa, kakiku terkilir kemarin, sekarang masih sakit, aku tidak bisa berlari. Nah, soleh-soleha pun jika tidak bisa mengikuti ajakan dari teman, maka soleh-soleha bisa memberikan tanggapan dengan alasan yang tepat. Seperti yang dilakukan oleh Irma, memberikan alasan karena ia tidak bisa berlari akibat terkilir kemarin. Bagaimana, soleh-soleha sudah paham mengenai kalimat ajakan dan juga kalimat tanggapan? Miss Wilda ingatkan sekali lagi ya, kalimat ajakan itu ada kata ayo, mari, dan juga yuk. Jika soleh-soleha sudah memahami mengenai kalimat ajakan dan juga tanggapan, kita akan langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dengan melakukan gerakan ayunan. Soleh-soleha, anggota tubuh kita itu harus digerakkan setiap hari. Gerak anggota tubuh menjadikan otot kuat dan juga sehat. Gerakan otot tubuh berguna untuk kelenturan, kelincahan, keseimbangan, dan kekuatan. Menggerakkan otot tubuh tidak boleh salah. Menggerakkan otot tubuh harus sesuai petunjuk guru. Akibat gerak yang salah, otot bisa cedera. Dito dan teman-temannya mengikuti pelajaran olahraga dan mereka mempelajari gerakan ayunan. Mereka pun memperhatikan contoh gerakan yang disampaikan oleh Pak Guru. Pak Guru mengajak salah seorang siswa untuk mengikuti perintahnya. Siswa yang lain memperhatikan dengan seksama.
Perhatikan gerakan ayunan lengan pada tabel berikut ini. Halaman 93 dan sampai dengan halaman 95. Dan soleh-soleha perhatikan video contoh gerakan ayunan berikut ini. Gerakan pertama, kita rentangkan kedua lengan. Gerakan kedua, ayunkan lengan kanan ke bawah dan lengan kiri ke atas. Ketiga, lakukan gerakan sebaliknya. Ayunkan lengan kiri ke bawah dan lengan kanan ke atas. Yang keempat, berdiri dengan sikap sempurna. Gerakan yang kelima, ayunkan lengan kanan ke depan dan lengan kiri ke belakang. Yang keenam, lakukan gerakan sebaliknya. Gerakan yang ketujuh, ayunkan kedua lengan ke depan. Gerakan kedelapan, putar kedua lengan ke atas dan kembali ke bawah searah jarum jam. Yang kesembilan, putar kedua lengan ke atas dan kembali ke bawah berlawanan arah dengan jarum jam. Dan gerakan yang terakhir yaitu ayunkan kedua lengan ke bawah. Dan soleh-soleha bisa mengikuti gerakan ayunan seperti contoh video berikut ini. Soleh-soleha, itulah contoh gerakan ayunan lengan. Gerakan ayunan lengan ini adalah salah satu contoh dari gerak non-lokomotor. Apa itu gerak non-lokomotor? Gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat.
Contohnya, seperti gerakan mengayunkan lengan. Soleh-soleha tidak berpindah tempat ke belakang, ke depan, ataupun ke samping. Jadi soleh-soleha hanya cukup berdiri atau berada di tempat dari awal hingga akhir. Dan soleh-soleha pun bisa mempraktikkan gerakan tersebut di rumah bersama ayah bunda ketika berolahraga. Materi selanjutnya yaitu memperagakan gerak tubuh melalui tari. Soleh-soleha, Indonesia kaya akan tari-tarian tradisional. Semua gerakan tari menggunakan gerakan otot tubuh. Kelenturan otot sangat dibutuhkan saat menari. Diana dan Nadia adalah siswa kelas 1 yang senang dan berbakat dalam menari. Mereka senang mengikuti kegiatan menari di sekolah. Mereka berlatih tiap hari Senin dan Jumat. Mereka berlatih dengan penuh semangat. Lihatlah Diana dan Nadia berlatih menari. Mereka berlatih dengan sungguh-sungguh. Setiap gerakan dilakukan berulang-ulang dan gerakan tubuh mereka itu indah dan luas. Diana dan Nadia berlatih menari dengan hati gembira. Soleh-soleha, kita sudah mempelajari mengenai materi gerakan tarian dari kegiatan sehari-hari. Soleh-soleha sudah bisa mempraktikkan kegiatan tersebut. Dan sekarang soleh-soleha, silahkan perhatikan tabel 2.5. Di sini ada beberapa gerakan tarian dari kegiatan sehari-hari. Soleh-soleha bisa mempraktikkan gerakan tersebut ketika nanti soleh-soleha sedang mengikuti kegiatan menari di sekolah. Soleh-soleha, setelah selesai belajar pada pembelajaran 4 dengan materi memperagakan gerakan menari dari kegiatan sehari-hari, kita lanjut pada pembelajaran 5. Dan materi yang akan kita pelajari yaitu menanggapi kata ajakan dan membentuk pola pengubinan. Soleh-soleha, kita langsung lanjut ke materi pertama pada pembelajaran 5, yaitu dengan menanggapi kata ajakan. Nah, menari itu dapat menyehatkan badan. Dengan menari, badan selalu bergerak. Badan menjadi lentur dan aliran darah menjadi lancar. Diana suka lingkungan tempat tinggalnya. Di sana ada sanggar tari bernama Sanggar Tari Juara. Sanggar tari adalah tempat untuk berlatih menari. Selain di sekolah, Diana juga ikut kegiatan menari di Sanggar Tari Juara. Guru tari di sanggar tari namanya Bu Ida. Bu Ida juga yang mengajar tari di sekolah Diana. Sanggar Tari Juara itu bersih, sejuk, dan juga rapi. Diana semakin senang menari di sana. Ayo teman-teman, kita berlatih menari seperti yang dilakukan oleh Diana. Dan Diana pun tidak sendirian untuk berlatih latihan tari di sanggar tari. Diana mengajak teman-temannya untuk mengikuti latihan menari di Sanggar Tari Juara bersama Diana. Soleh-soleha, kita akan membacakan dan melengkapi kalimat percakapan yang dilakukan oleh Diana dan teman-temannya pada halaman 102. Soleh-soleha, perhatikan percakapan tersebut ya. Soleh-soleha, perhatikan di sini ada beberapa kalimat ajakan yang diungkapkan oleh Diana untuk teman-temannya yang belum lengkap. Nah, kira-kira kata ajakan apa yang bisa kita lengkapi untuk melengkapi kalimat ungkapan ajakan Diana kepada teman-temannya? Apakah menggunakan kata ayo, menggunakan kata mari, atau menggunakan kata yuk? Nah, soleh-soleha, silahkan lengkapi kalimat ajakan yang diungkapkan oleh Diana untuk teman-temannya pada halaman 102. Setelah itu, soleh-soleha silahkan baca kembali kalimat percakapan antara Diana dan juga teman-temannya. Karena setelah itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan
pada halaman 102 bagian B dan juga bagian C. Soleh soleha, kerjakan ayo berlatih pada halaman 102 bagian B, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan percakapan yang di atas. Nomor 1, pertanyaannya yaitu berapakah orang yang ada dalam percakapan tersebut? Yang kedua, siapakah yang akan berlatih menari? Yang ketiga, siapakah yang lengannya keseleo? Yang keempat, di manakah mereka akan berlatih menari? Dan yang kelima, kapan jadwal berlatih menari Diana? Kemudian soleh soleha, silahkan tulis jawaban soleh soleha pada kotak biru halaman 103. Setelah soleh soleha menjawab pertanyaan pada bagian B, selanjutnya kerjakan pada bagian C, yaitu menulis kalimat ajakan beserta kalimat tanggapan yang terdapat dalam percakapan tersebut pada kolom berikut ini. Tetap semangat soleh soleha. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita akan melihat video penjelasan mengenai pola pengupinan berikut. Ayo belajar pola pengupinan bangun datar. Apa itu pengupinan? Pengupinan merupakan susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Bangun-bangun datar tersebut disusun tidak saling tindih dan tidak ada celah. Perhatikan contoh pengupinan berikut. Di sini terdapat 3 gambar. Gambar pertama, seluruh bangun datar yang ada di sini adalah, ya betul, segitiga. Tapi perhatikan ya sahabat Ima, segitiga ini saling tindih dan ada celah. Maka ini bukan pengupinan. Kita lanjut gambar kedua. Bangun datar apa yang ada di sini? Betul, segitiga. Segitiga ini tersusun dengan rapi dan tidak saling tindih. Bahkan tidak ada celah juga. Maka ini dinamakan pengupinan. Pengupinan bangun apa ya kalau ini? Pengupinan segitiga. Selanjutnya gambar ketiga. Bangun datar apa yang ada di sini? Ya, betul, persegi. Perhatikan sahabat Ima, persegi ini disusun dengan rapi. Ada persegi merah, putih, merah, putih. Maka ini yang dinamakan pola pengupinan persegi. Jadi pada gambar ini merupakan pengupinan dari satu jenis bangun datar. Perhatikan gambar selanjutnya. Nah, di sini ada 2 gambar ya. Kita ke gambar pertama dulu. Perhatikan. Ada berapa bangun datar yang ada di sini? Ya, ada 2, yaitu segitiga dan persegi panjang. Apakah ini dinamakan pengupinan? Perhatikan sahabat Ima. Di sini bangun datar tidak saling tindih. Bahkan bangun datar ini menutup semua permukaan. Maka ini merupakan pengupinan segitiga dan persegi panjang. Bagaimana dengan gambar kedua? Apakah ini pengupinan? Ya, betul. Ini termasuk pengupinan. Bangun datar apa yang ada di sini? Kita lihat ya. Ada persegi panjang,
Selanjutnya persegi, persegi panjang, kemudian persegi. Karena seluruh bangun datar menutup permukaan, maka ini dinamakan pengubinan persegi dan persegi panjang. Dari kedua gambar ini merupakan pengubinan dari dua jenis bangun datar. Itulah video penjelasan mengenai pola pengubinan bangun datar. Soleh-soleha, selanjutnya kita akan masuk pada materi pola pengubunan pada halaman 103. Membentuk pola pengubinan. Togar tertarik dengan dinding di Sanggar Tari Juara. Susunan dindingnya sangat indah. Togar tidak bosan memperhatikan susunan batu bata pada dinding Sanggar Tari Juara. Togar akan membuat lantai dengan bentuk bidang datar berikut ini. Dan soleh-soleha, mari kita bantu Togar untuk menyusun pola pengubinan menggunakan bangun datar yang ada pada buku halaman 104. Kemudian silahkan warnai pola pengubinan yang sudah soleh-soleha buat. Untuk membuat pola pengubinan, soleh-soleha bisa meminta arahan atau bimbingan kepada ayah bunda di rumah. Soleh-soleha bisa membuat pola pengubinan seperti contoh ini atau seperti yang ada di video tadi. Tetap semangat soleh-soleha. Untuk tugas hari ini, soleh-soleha mengerjakan ayo berlatih halaman 102 sampai dengan halaman 103 pada bagian B dan C, dan soleh-soleha membuat pola pengubinan pada halaman 104 menggunakan bangun datar yang sudah ada pada halaman 104. Alhamdulillah soleh-soleha, materi hari ini sudah selesai Miss Willa jelaskan. Tadi kita sudah belajar pada pembelajaran 4 dengan materi taman yang indah, melakukan gerakan ayunan dan memperagakan gerak tubuh melalui tari. Dan pada pembelajaran 5 kita sudah belajar mengenai menanggapi kata ajakan dan juga membentuk pola pengubinan. Semoga materi yang sudah Miss Willa jelaskan hari ini dapat dipahami oleh teman-teman dengan mudah. Terima kasih kepada soleh-soleha yang masih tetap semangat belajar untuk hari ini, untuk besok dan juga seterusnya. Dan juga terima kasih kepada soleh-soleha yang sudah memperhatikan penjelasan materi dari Miss Willa dengan baik. Dan juga terima kasih kepada soleh-soleha yang sudah duduk tertib dan mengerjakan tugas-tugas dari Miss Willa. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa 3M. Menggunakan masker, sering mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Kurang lebihnya Miss Willa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.